Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillah, dan kepada Nabiullah Muhammad SAW senantiasa kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Hairul Nisa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Akuntansi Syariah kelas 1A dengan NIM 2204040019. Baiklah, di sini saya akan mengulas seputar kebijakan ekonomi masa dinasti Umayyah. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dinasti Umayyah ini ada 14 khalifah. Dari ke-14 khalifah ini hanya terdapat 3 khalifah yang mempunyai kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masanya, yaitu yang pertama Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dan yang ketiga Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Baiklah, langsung saja kita bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama kebijakan ekonomi masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama mengenai kebijakan moneternya, yaitu Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan mencetak mata uang sebagai alat pertukaran pada saat itu. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, percetakan mata uang masih melanjutkan pola Sasanid, yakni menambah beberapa kata tauhid seperti ketika masa Khulafaur Rasyidin. Yang kedua mengenai kebijakan fiskal Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang pertama, beliau membangun kantor catatan negara dan layanan pos atau al-barid. Selanjutnya, beliau mengembangkan jabatan qadi atau hakim sebagai jabatan profesional. Selanjutnya, beliau menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, serta zakat dan jizyah merupakan sumber pendapatan. Awal pemerintahan Bani Umayyah, kebijakan moneter yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan mempunyai 2 tujuan dasar, yaitu yang pertama, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya pada waktu seorang gubernur membanggakan banyaknya pajak yang mereka kumpulkan. Yang kedua, untuk memuaskan para pejabat negara dengan memberi mereka harta sebanyak-banyaknya. Sehingga pada saat itu terjadi pro kontra di masyarakat, di mana pada masa pemerintahan beliau dicurigai adanya nepotisme. Selanjutnya yang kedua, kebijakan ekonomi masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Yang pertama, kebijakan moneternya, di mana pada saat itu beliau menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Keberhasilan tersebut dicapai setelah adanya permintaan dari pihak Romawi untuk menghilangkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim dari mata uang yang berlaku pada saat itu. Khalifah Abdul Malik sangat keberatan dan menolak, sehingga dari peristiwa tersebut beliau mencetak mata uang Islam sendiri dengan mencantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim menggunakan kata dan tulisan Arab pada tahun 695 Hijriah. Di zamannya, Abdul Malik juga tak segan menjatuhkan hukuman kepada taksir, yaitu mereka yang berani mencetak mata uang sendiri di luar percetakan negara. Selanjutnya, kebijakan fiskal Abdul Malik bin Marwan, di mana kebijakan fiskalnya yaitu yang pertama mendirikan pabrik percetakan di Damaskus, mengembangkan sistem pos yang telah dibangun pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan dalam hal pajak dan zakat, Khalifah memberi kewajiban kepada rakyatnya muslim untuk membayar zakat saja, sedangkan beban pajak dibebaskan seluruhnya. Kebijakan lain yang dihasilkan Khalifah Umar Abdul Malik adalah pembenahan administrasi pemerintahan disertai pemberlakuan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam. Baiklah, selanjutnya kebijakan ekonomi masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama mengenai kebijakan moneter, di mana untuk menjaga stabilitas nilai mata uang dinar dan dirham yang dikeluarkan oleh otoritas yang berkuasa, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menghukum keras orang yang mengeluarkan koin tanpa izin negara. Selanjutnya yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz adalah mereformasi sumber pendapatan negara melalui pajak tanah atau haraj, pajak non-muslim atau jizyah pada 3 profesi, yaitu pertama, petani, tuan tanah, dan pedagang. Petani muslim dikenakan pajak 10% dari hasil pertanian. Sumber pendapatan lainnya adalah zakat yang diwajibkan bagi semua umat Islam yang mampu, di mana setiap wilayah memiliki otonomi daerah dalam pengelolaannya.
Adapun mengenai pengeluaran negara meliputi belanja pegawai, belanja peralatan administrasi negara, pendidikan dan distribusi zakat, serta memberikan jaminan sosial kepada seluruh masyarakat. Penghematan anggaran dalam pemberian fasilitas pejabat negara dan juga penghematan dalam perayaan peringatan Hari Besar Keagamaan dan Kenegaraan. Sedikit mengenai penyelesaian kebijakan fiskal Umar bin Abdul Aziz, yaitu yang pertama masalah tanah berpajak, di mana Umar telah memberikan hak milik tanah yang dibuka sebagai milik kaum muslim semuanya. Sebagaimana hasilnya, maka para pengelola tanah harus membayar pajak yang diserahkan ke Baitul Mal, kemudian dibagikan badan urusan subsidi. Selanjutnya, kebijakan sektor real. Di bidang pertanian, Khalifah Umar melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan. Ia memerintahkan kepada masyarakatnya untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada. Bila terjadi sewa-menyewa, maka yang diterapkan adalah prinsip keadilan dan kemurahan hati. Beliau sangat melarang pemungutan sewa untuk lahan yang tidak subur, dan bila mana lahannya subur, maka uang sewa yang diminta harus memperhatikan faktor keadilan sesuai dengan tingkat kesejahteraan hidup petani yang bersangkutan. Terakhir, mengenai kebijakan otonomi daerah, di mana kebijakan yang diberlakukan yaitu setiap wilayah Islam memiliki kewenangan untuk mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri serta tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Bahkan sebaliknya, pemerintah pusat akan memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah yang minim pendapatan zakat dan pajaknya. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya seputar kebijakan ekonomi masa dinasti Umayyah. Semoga video penjelasan singkat saya ini dapat menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.